Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, TNI, Polri, P3K maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu, saya ingin berbagi informasi. Tentu saja ini masih berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer ya. Bapak Ibu para sahabat honorer semuanya, semoga menyimak video ini hingga selesai agar bisa mendapatkan informasi selengkapnya. Apa yang akan disampaikan ini berjudul tidak perlu menunggu PP turunan Undang-Undang ASN ya. Untuk pengangkatan tenaga honorer 2024, Kemenpan RB sudah putuskan formasi P3K hanya untuk mereka ya. Simak ya. Simak ini informasi mengenai pengangkatan P3K pengangkatan P3K dan CPNS ya untuk para honorer. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu terlebih dahulu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Terima kasih. Mari kita simak video ini selengkapnya ya. Dari Klik Pendidikan, tenaga honorer tahun 2024 sudah dipastikan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Tidak perlu menunggu PP utusan ya, turunan Undang-Undang ASN lagi ya, untuk memberikan penyelesaian atau pengangkatan tenaga honorer ya tahun 2024. Kemenpan RB ya, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sudah memutuskan formasi P3K hanya untuk tenaga honorer dan ex-THK 2. Nah, ini hanya untuk honorer dan ex-THK 2. Hal ini diputuskan Kemenpan RB melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 173 tahun 2024. Nah, ini sudah diputuskan oleh Kemenpan RB ya, nomornya 173 tahun 2024. Jelas di sini disebutkan dalam keputusan Menpan RB bahwa pengadaan pegawai ASN tahun 2024 meliputi formasi P3K bagi tenaga honorer dan ex-THK 2, kemudian calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, tenaga honorer dan ex-THK 2 yang mempunyai masa kerja 5 tahun berturut-turut tanpa terputus dipastikan diangkat menjadi P3K. Kemenpan RB bersama BKN memutuskan untuk melakukan verifikasi dan validasi 1.788.851 data tenaga honorer dan ex-THK 2 yang sudah terdaftar di database. Ada 6 kriteria ya yang menjadi fokus verifikasi dan validasi BKN saat ini, yaitu honorarium, usia jabatan, tingkat pendidikan, surat pengangkatan dan masa kerja, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ada 6 kriteria yang menjadi fokus verifikasi dan validasi PKN saat ini, yaitu honorarium, usia jabatan, tingkat pendidikan, surat pengangkatan dan masa kerja, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ini yang perlu diperhatikan. Kemenpan RB juga menetapkan formasi yang dapat diisi oleh tenaga honorer dan ex-THK 2 terdiri atas. Inilah ya penjelasan terkait pengangkatan tenaga honorer yang masing-masing menunggu PP turunan ASN ya. Nah, tenaga teknis ini yang akan formasi yang akan diisi oleh tenaga honorer, yaitu tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga guru. Jadi ada 3
bidang tenaga ini yang akan diisi ya, terutama tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga guru. Sementara PP turunan Agustus 2024 ya, ASN yang saat ini sedang dirampungkan pemerintah ya, ini akan memuat seluruh peraturan yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, termasuk penyelesaian penataan tenaga honorer. Jadwal pelaksanaan CASN tahun 2024 yang menjadi pintu penyelesaian tenaga honorer dan XTHK 2 ditargetkan mulai Juni atau Juli ya tahun 2024. Jadi mulai bulan Juni, bulan ini dan bulan depan ya, ini akan dilaksanakan CASN CPNS dan P3K. Baik Bapak Ibu, itulah informasi sekilas ya yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu para honorer ya. Semoga Bapak Ibu pada tahun ini segera diangkat menjadi P3K maupun PNS ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.